kabar kalian semua? Kami harap kalian tetap sehat-sehat dan semangat ya. Kenalan dulu yuk sebelum kita mulai. Halo, aku Aiko dari kelas 11 IPS 3. Saya Yohan dari kelas 11 IPS 1. Aku Monica dari kelas 11 IPS 3. Hai, aku Gisela dari 11 IPS 2. Nah, udah pada tahu kan suara-suara siapa saja yang muncul di podcast ini? Semoga bermanfaat ya. Teman-teman, gak kerasa ya udah 1 tahun kita melewati masa pandemi ini. Pada bosan gak sih dengan keseharian yang gini-gini terus? Pastinya iya. Aku ini orang males belajar. Nah, disuruh belajar di rumah. Lebih males lagi lah. Tapi dari situ, aku akhirnya tersadar. Kalau gak pernah belajar, mau jadi apa aku ke depannya? Iya ya, kita ini kan mau kelas 12. Nek munggah lo yo. Pastinya juga harus memikirkan masa depan. Kita mau lanjut kuliah di mana? Atau kerja apa? Aduh, sejujurnya aku sih belum siap. Baru masuk awalan kelas 10, di rumah selama setahun, tiba-tiba udah kelas 12 aja. Nih guys, dengerin ya. Mau bagaimanapun juga, kita wajib bersyukur loh atas kehidupan, kesehatan yang diberikan Tuhan. Walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Emang sih, COVID-19 sangat berdampak sekali terhadap aspek kehidupan kita. Terutama kita sebagai pelajar, membuat kita harus belajar di rumah selama 1 tahun lebih ini. Tapi, walaupun kita berada di rumah, kita harus tetap menghargai waktu dan kehidupan ini. Dengan cara jangan malas-malesan, membantu orang tua, pokoknya tetap produktif lah. Memang sih kita masih pelajar, tidak memikirkan uang karena masih bergantung dan dibiayai oleh orang tua. Tapi lihat deh, di luar sana, banyak orang seusia kita yang masih pelajar harus banting tulang membantu orang tuanya mencari uang. Tak jarang juga kesehatan mental mereka terganggu. Yang pada akhirnya mereka memilih menyerah dan mengambil keputusan yang buruk. Ya, mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Padahal bunuh diri bukan keputusan yang tepat. Apalagi dalam ajaran gereja Katolik, bunuh diri adalah perbuatan dosa. Apapun itu, bunuh diri, mau alasannya apapun, bunuh diri itu tetap perbuatan dosa. Tindakan bunuh diri sama saja dengan melakukan penghinaan atau penolakan terhadap Allah. Karena pada dasarnya, karunia hidup adalah personal milik Allah. Miris ya. And if I would go to church, then I will pray that this pandemic will be end quickly. And when I am at church, I will do physical distancing so that I don't judge the coronavirus, so I can pray well and safely. If I have a lot of money, I will help all poor people so that no one else end up living because of the economic burden of the family or even in debt, so that I can help people who have just experienced distress due to this corona. And if I am a psychologist, I will help people to realize that this corona is very dangerous for themselves and others, and help you realize that appreciating life is very important. Bukan cuma itu aja loh yang miris. Lihat deh berita gempa bumi ini. Gempa magnitudo 6,7 mengguncang Malang. Dari hasil analisis BMKG, epicenter gempa terletak pada 90 km barat daya Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan kedalaman 25 km. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa berpusat di Laut
yang terletak pada koordinat 8,95 lintang selatan, 112,48 bujur timur. Bisa nggak sih kita mencegah bencana gempa bumi ini? Kita bisa melakukan upaya pencegahan atau yang sering kita sebut dengan mitigasi, yaitu dengan yang pertama, menentukan tempat berlindung yang aman. Yang kedua, mengencangkan mebel yang mudah rubuh, langit atau dinding-dinding yang menggunakan logam siku atau skrup. Yang ketiga, mencari tahu tempat evakuasi dan rumah sakit yang terdekat. Yang keempat, melakukan sosialisasi tentang tata cara mempersiapkan diri menghadapi gempa. Dan yang terakhir, mempersiapkan ransel yang berisi barang-barang darurat seperti obat-obatan atau berkas-berkas penting. Nah, kalian tahu nggak, dengan kita melakukan mitigasi bencana, itu juga merupakan bentuk usaha supaya kehidupan seseorang bisa berlanjut. Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh makanan, hak untuk mendapatkan pertolongan termasuk dalam Piagam PBB. Piagam PBB sendiri merupakan perkembangan dari Piagam Atlantik. Sebagaimana salah satu isi dari Piagam PBB itu sendiri, yakni semua pihak harus mengusahakan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, cukup pangan, sandang dan perumahan, serta perbaikan syarat-syarat kerja. Maka dengan mitigasi bencana merupakan aksi nyata dari isi Piagam PBB. Pencegahan yang saat ini sangat perlu kita lakukan adalah pencegahan terhadap wabah virus corona. Iya, selain menjaga imun kita perlu mematuhi prokes yang ada. Sampun setahun kepungkur, negara kita kena infeksi virus corona. Saben dina korbane saya nambah. Tapi tenang, awak dhewe ora perlu panik. Amarga awak dhewe bisa nglakokake pencegahan. Sing perlu awak dhewe ngerteni pungkaran virus iki, amarga partikel virus sing ngenai mripat, irung, lan mulut. Mula saka kuwi, dinggo ngurangi resiko penularan, kita kudu nglakokake langkah-langkah preventif. Salah sijine yaiku nggunakake masker. Mangsa pandemi ngene iki, awak dhewe kudu pinter-pinter njaga awak. Nggunakake masker nyandi wae nalika awak dhewe lunga. Bingung masker apa sing aman, awet, lan nyaman? Ayo nganggo masker kain. Masker sing lembut, aman, awet, lan ramah lingkungan, ditambah akeh motive marai sing nganggo tambah seneng. Masalah regane gampang, mung 6.000 rupiah wis entuk masker siji. Masker iki iso dituku ing toko paling cedhak utawa online shop kayata Shopee, Tokopedia, lan liyan-liyane. Ayo do tuku, aja nganti keentekan ya. Penggunaan masker sangat penting ya, karena masker itu adalah salah satu tameng utama kita dalam melawan wabah COVID-19 ini. Selain itu, kita juga tetap harus menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan kita juga harus sering-sering berolahraga. Nah, bisa juga nih dengan olahraga pencaksilat. Selain kita bisa berolahraga, kita juga bisa melestarikan budaya pencaksilat yang di dalamnya mengandung nilai-nilai tradisional Indonesia. Pencaksilat tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan juga dikenal luas di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Gerak dasar pencaksilat meliputi kuda-kuda, sikap pasang, arah, pola langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, guntingan, dan juga kuncian. Selain itu juga terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan, cinta tanah air dan juga bangsa, kesehatan dan kebugaran, membangkitkan rasa percaya diri, melatih ketahanan mental, mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi, membina sportivitas dan juga jiwa kesatria, serta memiliki disiplin dan juga keuletan yang lebih tinggi. Maka dari itu, kita sebagai remaja Indonesia harus turut bangga dan juga melestarikan pencaksilat, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai penting di kehidupan kita sehari-hari.